Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, ketemu malih sareng tiyang Gus Giri, sharing tentang masa isolasi karena terpapar COVID-19. Hari ini hari ke-9, hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Ini adalah masuk ke hari ke-9 saya di isolasi di rumah sakit Mangusada. Oke, saya mau sharing sedikit pengalaman, perasaan, apa yang saya alami mulai dari awal masuk rumah sakit sampai di hari ke-9 ini. Ada beberapa fase yang harus dilewati. Ada beberapa fase yang saya rasakan, saya lalui dalam masa isolasi ini. Jadi yang pertama, waktu tanggal 12 Juli itu di rapid dinyatakan positif. Ya, biasa hati tidak terima. Ya, walaupun kenyataannya memang dari gejala, ya tanda-tanda memang menunjukkan memang sudah terinfeksi virus. Dan saat itu juga dinyatakan harus isolasi minimal 10 hari. Ya, jadi sudah mulai ada beban di pikiran, bagaimana nanti ruangannya, tempatnya di mana, pelayanannya gimana, yang ngurus siapa, dan macam-macam. Kemudian masuk ke ruang. Jadi waktu itu sudah masuk ke ruang, sudah memakai oksigen, ya, dan dibantu oksigen, terus masuk ke ruangan. Inilah hari pertama, hari-hari yang sangat luar biasa yang saya rasakan, ya. Jadi di hari pertama ini siangnya masih beraktivitas, menyerahkan tugas-tugas, mengirim tugas-tugas masih bisa saya lakukan, kembalikan ke teman-teman untuk mengendal pekerjaan yang tadinya sempat saya tangani. Kemudian tibalah malamnya. Malam ini adalah malam pertama saya tidur di kamar isolasi. Luar biasa, karena sudah ada pengaruh obat-obat antibiotik, antivirus yang sudah mulai masuk ke dalam tubuh, dan otak pun sudah mulai ada pergeseran saya rasakan. Pada saat beberapa memejamkan mata, langsung ada layar lebar yang tampil, dan layar itu akan hilang kalau kita membuka mata. Begitu menutup lagi, maka akan muncul lagi layar dunia, gambaran tentang dunia lain yang tidak pernah kita lihat. Macam-macam, tapi orang-orang yang ada di sana tidak ada yang kita tahu. Jam kapanpun kita membuka mata, gambar itu hilang. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, di malam pertama ini, inilah perasaan luar biasa yang saya tidak terima. Kenapa saya mesti kena sakit ini? Kenapa ada hal seperti itu? Karena ada beberapa keinginan dalam hati, ada permohonan ke Yang Widi untuk bisa melanjutkan hidup. Yang paling berat bagi saya adalah tanggung jawab ke ibu saya di rumah. Setiap berdoa, saya selalu mohon
agar diberikan umur panjang untuk bisa mengurus ibu, membahagiakan mereka. Ini yang selalu saya minta di dalam setiap berdoa. Nah, di sini saya merasa apa yang selama ini dengan tulus saya minta tidak bisa dipenuhi, karena saya harus terbaring di rumah sakit dengan penyakit yang sangat luar biasa ini. Jadi satu hal itu yang paling saya tangisi, kenapa saya harus di rumah sakit terbaring sementara saya berjanji menginginkan, memohon untuk bisa mengurus, menyayangi, membahagiakan ibu saya. Itu adalah hal pertama. Saya menangis sejadi-jadinya malam itu. Minta maaf ke ibu karena mungkin tidak bisa melanjutkan tugas saya. Tangis luar biasa. Saya minta mohon maaf ke ibu karena mungkin penyakit saya ini tidak bisa untuk melanjutkan tugas merawat ibu, mengurus ibu di rumah. Itu yang membuat saya menangis sejadi-jadinya malam itu. Di malam pertama saya tidur di ruang isolasi. Kemudian yang kedua, adalah saya juga mohon setiap sembahyang di dalam hati saya selalu mohon untuk diberikan kesempatan untuk membesarkan Gustip anak saya yang paling kecil. Saya selalu berdoa, selalu mohon untuk bisa diberikan kekuatan untuk membesarkan Gustip, mendidik Gustip sampai menjadi orang yang bisa membuat dirinya bangga, membuat dirinya berhasil, membuat dirinya mencapai apa yang dia cita-citakan, menjaga agar dia tetap sehat. Jadi dua hal itu yang membuat saya menangis sejadi-jadinya malam pertama waktu di ruang isolasi. Satu alasannya adalah ibu saya yang saya janji untuk merawatnya, mengurusnya. Yang kedua, Gustip, saya berjanji
untuk diberi kesempatan membesarkan, mendidiknya dengan baik untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bisa membuat dirinya menjadi lebih baik. Saya merasa ini adalah akhir hidup saya. Makanya itu dua hal yang rasanya yang selalu saya mohon yang tidak bisa diwujudkan. Jadilah saya menangis sejadi-jadinya di malam itu di dalam kamar isolasi. Karena saya merasa bahwa hidup saya akan segera berakhir atas sakit yang saya derita itu. Ya, sekarang syukur sampai saat ini saya sudah diberikan kesehatan kembali, diberikan kekuatan kembali. Semoga bisa menjadi sehat, aktivitas semua seperti semula. Saya akan lanjutkan janji saya. Satu, mengurus ibu, Bude, Utut, menyayangi mereka. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan Bude, Butut, Gus pun sehat. Gus kalau pulang ibu tenang, Gus pasti datang. Gus datang sehat, nemu ibu di rumah. Gus Dip aja udah sehat sekarang. Dia mau ketemu tuh Gus. Ya, kasih aja kesempatan membesarkan tuh Gus dengan cara-cara aja mengikuti apa yang Gus inginkan, apa yang Gus cita-citakan. Ayo kita wujudkan. Gus harus jadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya Gus. Gus menjadi orang yang membanggakan dirinya Gus, membanggakan keluarga, dibanggakan oleh orang lain, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kebaikan, dan tentunya bermanfaat untuk dirinya Gus. Gus Dip punya kemampuan luar biasa, tinggal Gus latih, tekun, Gus bisa. Oke? Aja ibu bilang, aja mau peluk Gus. Makasih Gus. Oke, itu adalah salah satu fase di mana saya tidak menerima kondisi kalau saya harus sakit dan kalau harus saya mengakhiri hidup ini dengan penyakit ini. Dua hal utama itu yang paling menyiksa diri saya, merasa sangat hutang, dan saya diberi kesehatan sekarang. Saya akan tuntaskan hutang tersebut.
Nggih, semua kinten sharing pertama terkait dengan tahap apa namanya ya, tahap penyesalan atau tahap ditolak ya. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus berbaring? Kenapa saya harus meninggalkan dunia? Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya ya. Khusus Gus Dik ya. Ya sayang sama Gus. Oke, makasih. Om Santi 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 Suksma.